Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama dengan Yesus Kuatku, kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami izinkan Engkau bekerja, kiranya Roh Kudus menjamah hati kami, agar firman Tuhan yang kami dengar saat ini dapat kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan Kau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita buka ayat firman Tuhan kita yang terdapat di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua. 3 Yohanes ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara yang kekasih, pada suratan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini kepada Gaius, seorang pemimpin jemaat yang setia dan hidup dalam kebenaran. Dalam ayat yang pertama, di sana disebutkan bahwa Rasul Yohanes menyebut dirinya sebagai yang lebih tua atau yang senior. Ini menunjukkan bahwa Yohanes sangat peduli terhadap Gaius sebagai seorang sahabat, sebagai rekan sekerja, dan juga sebagai rekan seiman. Rasul Yohanes menjadi orang yang memperhatikan kehidupan Gaius. Dan surat ini menjadi sebuah surat, dan juga dalam ayat firman Tuhan ini menjadi salam pembuka yang bersifat pastoral, karena di sana dituliskan kepedulian dan juga sapaan Rasul Yohanes buat Gaius, sahabat dan rekan sekerjanya. Di dalam ayat ini, khususnya di dalam ayat yang kedua, di sana dia menyebut Gaius sebagai saudaraku yang kekasih, yang menunjukkan sebuah relasi hubungan yang hangat antara Yohanes dan Gaius, bukan hanya sebagai orang yang kenal biasa-biasa saja, tetapi sudah seperti seorang sahabat atau seperti saudara dekat, sehingga Rasul Yohanes menyebut Gaius sebagai saudara yang kekasih. Lalu di dalam ayat yang kedua di sana, Rasul Yohanes berkata, "Aku berdoa." Ketika seseorang berkata, "Aku berdoa," artinya dia mengingat orang yang dia doakan. Dan di dalam hal ini, Rasul Yohanes menunjukkan kepeduliannya terhadap Gaius, sebuah kepedulian yang sangat mendalam, bahwa ia mengingat Gaius dan mendoakannya. Dan dilanjutkan di dalam ayat yang kedua, "Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu." Ada satu harapan, ada satu doa yang disampaikan, di mana Rasul Yohanes sungguh-sungguh berharap bahwa kehidupan Gaius baik-baik saja, baik kehidupan pelayanan, kesehatannya, relasi, dan lain sebagainya. Tentu dia sangat berharap bahwa keadaannya baik jasmani dan rohani dia baik-baik saja. Ini dibuktikan di dalam kalimat selanjutnya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Lebih daripada sekedar hal-hal jasmani, Rasul Yohanes sangat mempedulikan kehidupan atau keadaan dari kerohanian Gaius. Dia mendoakan supaya jiwa Gaius baik-baik saja. Dia berdoa supaya kondisi spiritualnya baik-baik saja, supaya imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Sebagai seorang yang senior, yang begitu memperhatikan kehidupan Gaius di dalam pelayanannya, maka saat ini saya juga memiliki pertanyaan yang sama bagi kita semua. Saudara, tidak terasa kita ada di penghujung tahun dari tahun 2025.
Hari ini kita sampai di hari pertama dari bulan terakhir di tahun 2025. Tentu banyak yang sudah kita lewati. Dan yang menjadi pertanyaan saya kepada saudara semua adalah, how are you? Apa kabar saudara semua? Bagaimana keadaan kita? Apakah saudara dalam keadaan yang baik-baik saja? Secara jasmani, apakah saudara baik-baik saja? Dan juga tentu apakah secara rohani saudara baik-baik saja? Dan pertanyaan ini saudara dapat jawab masing-masing. Mungkin ada yang berkata, oh secara jasmani saya puji Tuhan, saya baik-baik saja. Finansial saya, ekonomi saya, kesehatan saya semua baik-baik. Tetapi mungkin saudara juga mulai menyadari bahwa kondisi rohani saudara sedang tidak baik-baik saja. Saudara, ini saatnya kita untuk merenung. Ini saatnya kita untuk melihat kembali perjalanan kehidupan kita selama 11 bulan yang sudah kita lewati. Apakah saat ini segala aspek kehidupan kita, jasmani dan rohani, baik-baik saja? Di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 di sana dituliskan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang kekasih, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, apapun yang saudara telah lewati selama 11 bulan yang sudah kita jalani, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Biarlah kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita berdiam di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan percayalah saudara, dunia yang kita hadapi bukanlah dunia yang akan bertambah baik-baik saja. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak baik-baik saja, selama kita ada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, maka saya dan saudara akan baik-baik saja. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 di sana dituliskan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang kekasih, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan kita setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Setiap waktu kalau Tuhan sudah memimpin kita dari waktu ke waktu. Di dalam tahun ini 11 bulan Tuhan sudah pimpin kita. Apakah saudara masih percaya bahwa kita akan tetap baik-baik saja di hari-hari ke depan? Kalau kita tetap ada di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya, selama kita masih berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sesuatu yang kuat, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Haleluya, puji Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah tinggal di dalam kekuatan kuasa-Nya, maka hari depan kita akan tetap baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, satu firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa kami tetap dapat menghadapi hari-hari kami ke depan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang harus kami hadapi dan lewati di hari-hari kami yang di depan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak tinggalkan kami. Kalau saat ini ada di antara umat-umat-Mu yang sedang menghadapi kesulitan dan mereka meragukan hari depan mereka Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan mereka bahwa selama kami ada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu, maka hari depan kami menjadi hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat cinta Tuhan yang begitu setia untuk menyertai kami waktu demi waktu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.